tadi sudah diisi dengan Witan dengan materinya akuntansi sistem pabrik. Jadi yang kedua ini perkuliahan yang kedua. Jadi saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Ya. Sebelum masuk ke Pancasila sebagai ideologi nasional, saya akan perkenalan dulu. Ya. Nama saya Dewi Dwi Rahmanda. Saya salah satu dosen Unipra di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik divisi. Cuman untuk raganya saya ada di PGSD. Gitu. Jadi untuk dosennya, untuk pengajarnya ada di divisi, sedangkan saya sendiri ada di PGSD. Ya. Oke. Untuk kali ini saya sambil minta tolong izin ke teman-teman mahasiswa ya, untuk merekam video ini dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena saya sendiri sedang melakukan ujian kenaikan dosen pekerti angkatan 8 di Universitas Bengkulu, juga sama sebagai kayak bibitan juga ya. Jadi saya minta tolong untuk teman-teman bisa bersikap yang selainnya sebagai mahasiswa aja nggak apa-apa gitu. Oke. Sebelum saya mulai masuk ke Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, Pancasila ini kan kalian dapat materi ini kan ada di bangku sekolah dasar sampai ke universitas. Ya, pasti kalian kan banyak mendengar tentang Pancasila itu, terus materinya macam-macam gitu ya. Nah, tujuannya apa sih kok adanya mata kuliah Pancasila sampai di perguruan tinggi? Bahkan kalian kan dari bangku sekolah dasar itu pun sudah mendapatkan yang namanya pelajaran Pancasila. Nah, kenapa? Ayo, dari teman-teman. Ayo, nggak apa-apa. Salah jangan takut. Itu kita di sini sama-sama belajar. Oke? Agar bisa berwarga. Nah, berdiri mas. Ayo mas, berdiri mas. Bukan nama. Namanya siapa? Dari fakultas mana? Gitu. Izin ya Pak. Ya. Saya Muhammad Gelar dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Oh, dari manajemen. Oke. Gimana pendapatnya? Kalau menurut saya agar para generasi bangsa dapat mengenal lebih baik dan dapat berwarga negara dengan baik. Berwarga negara dengan baik. Oke. Terus ada lagi? Sudah. Itu. Oke, teman-teman lainnya mungkin ada masukan atau saran dari masnya yang ini tadi menjawab. Oh, seharusnya nggak kayak gini Pancasila gitu. Yang dijelaskan oleh masnya yang tadi seharusnya gini gimana? Ayo yang lainnya. Semuanya cuma satu toh. Mungkin yang dari perempuan. Satu udah laki, sekarang yang perempuan. Kenapa sih Pancasila kok pelajaran itu sudah didapat dari bangku sekolah, bahkan sampai universitas itu pun nanti kalian juga akan dapat Pancasila. Bahkan nanti kalau kalian S2 juga akan dapat materi Pancasila juga gitu. Berbeda dengan pendidikan yang tingkat S3. Kalian nggak akan dapat yang namanya Pancasila itu karena sudah spesialis langsung gitu. Ayo, selain dari masnya yang tadi, siapa lagi? Ya, ayo berdiri. Namanya dari prodi mana? Perkenalkan, nama saya Dewa. Saya dari manajemen prodi ekonomi dan bisnis. Oh ya, oke. Gimana pendapatnya? Kalau menurut saya Pancasila itu adalah suatu perbedaan. Perbedaan. Mengenai perbedaan pendapat maupun perbedaan budaya. Perbedaan pendapat maupun perbedaan budaya. Ya. Oke. Terus sudah kerja. Oke. Saya butuh satu lagi dari teman-teman.
Pancasila itu tujuannya itu mengembangkan warga negara yang cerdas, warga negara yang cerdas dan berpatriotik, budaya baca. Oke, dari namanya siapa Mas? namanya Muhammad Iqbal. Bang Iqbal. Ya, terima kasih. Dari ketiga itu yang saya jelaskan semuanya itu boleh semua. Ya, yang lebih tepat itu menjadi warga negara yang lebih baik. Begitu. Warga negara yang lebih baik apa yang berlandaskan dengan Pancasila. Tidak boleh melenceng dari Pancasila. Karena apa? Karena yang beredar untuk saat ini itu Pancasila itu banyak susuk kelompok. Contohnya kalau di bidang agama ini ada yang namanya Muhammadiyah, ada yang namanya NU. Dari Pancasila itu pun sendiri juga sama. Pancasila berdasarkan dari negara, terus ada juga Pancasila yang dari sekelompok orang. Sudut pandangnya pun berbeda, tujuannya pun berbeda. Tetapi sama. Yang utamanya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Ya. Jadi ya, Pancasila ini salah satunya adalah sebagai ideologi nasional, ya. Ideologi nasional. Nah, pengertian dari ideologi ini kan berarti adalah ide ataupun gagasan atau sebuah pikiran, ya, yang berarti ini ajaran-ajaran ideologi ini adalah ilmu, ya, tentang gagasan dan buah pikirnya, gitu ya. Lalu dari pengertian ideologi ini secara umum ini adalah suatu kumpulan, ya, gagasan, ide, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis, ya, yang banyak mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, salah satu contoh di sini seperti bidang politik, termasuk bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua ini ada bidang sosial, yang ketiga ini ada bidang kebudayaan, yang keempat ada bidang keagamaan. Nah, dari sini teman-teman ini suka nggak membahas tentang hal politik, tentang negara Indonesia ini? Entah itu dari sektor peraturannya, lalu habis itu mungkin suka mengkritik yang namanya pejabat pemerintah, gitu. Ada nggak yang dari sini yang rata-rata manajemen ini suka yang berbagai politik? Suka nggak? Gak seberapa, oke. Nah, contohnya nih dari bidang politik, termasuk bidang hukum maupun pertahanan dan keamanan, ya. Ada yang tahu nggak contoh kehidupan yang bisa mengubah tingkah laku seseorang dalam bidang kehidupan? Contohnya dalam bidang politik, termasuk bidang hukum, pertahanan dan keamanan. Ada yang tahu nggak contoh kehidupan real kalian di dalam kehidupan kalian? Salah satu bidang politiknya ini dalam kehidupan kalian. Jadi kalau kalian tahu ini berarti kalian sudah menerapkan yang namanya ini yang namanya Pancasila. Gimana? Tidak apa-apa, ayo coba, jangan takut salah. Dalam bidang politik, termasuk bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Kok kayaknya bingung nggak? Sebelum tak masuk ini, kalian tahu nggak arti dari politik itu apa? Politik, kalian bisa searching karena banyak berbagai sudut pandang. Apa sih yang dinamakan dengan politik? Sebelum masuk ke contoh dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dimaksud dengan politik?
ini kan ada juga hubungannya dengan sektor publik juga sebenarnya. Sekarang saya memberikan materi full dengan sosial. Ayo, politik itu apa? Ayo mas, apa? Coba diri. Nah, suaranya lebih keras. Gimana? Yang politik merujuk pada segala aspek yang berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan, pembuatan keputusan, dan interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat. Oke, terima kasih. Dari yang dijelaskan masnya tadi, kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian, sektor contoh untuk mengubah tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan di sektor bidang politik apa? Oke, kalau dari yang cowok nih, misalnya cowok ini kan suka nih, ada yang suka yang namanya otomotif nih, sepeda motor ya, mungkin modifikasi yang berbagai variasi. Habis itu ikut yang namanya komunitas sepeda motor. Ya, ada yang namanya kalau disebut itu kopdar. Nah, dari kopdar itu kan nanti sebuah adanya yang namanya komunitas, itu kan pasti ada struktur organisasinya. Nah, jika kalian berada dalam struktur organisasi yang tertinggi sebagai ketua di situ, kalian sudah menerapkan yang namanya Pancasila ini untuk mengarahkan tingkah laku seseorang dalam bidang politik. Kalian akan memberikan yang namanya kebijakan. Contohnya, ayo kopdar setiap Sabtu malam Minggu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, itu salah satu kebijakan yang harus diikuti sama member-member kalian atau anggota-anggota kalian. Nah, itu salah satu dalam bidang politik ya. Oke, kalau dalam lingkup luasnya, kalau kalian bergabung dalam organisasi yang ada di Unipra ini, himanya manajemen. Nah, di dalam hima manajemen ini kan ada struktur organisasi juga. Ada yang namanya ketua, habis itu wakil, sekretaris, habis itu seksi macam-macam, lalu ada anggota. Nah, dalam situ kalau kita menerapkan namanya bidang politik, kalau sebagai ketua ini kan menerapkan berbagai kebijakan. Ayo bikin yang namanya agenda dalam satu semester. Satu semester ini kan 6 bulan. Nah, agendanya apa? Salah satunya ya mungkin pada saat itu ada yang namanya buka puasa bersama. Habis itu bagi-bagi takjil. Terus habis itu bikin yang namanya seminar. Itu kan salah satu kebijakan kalian kalau dalam posisi ketua untuk mengarahkan tingkah laku seseorang mengikuti kalian. Dalam hal ini dalam segi yang positif. Termasuk di bidang hukum. Nah, termasuk di bidang hukum ini salah satu contohnya apa? Ya, mungkin dari yang lima itu tadi kalian mengadakan yang namanya jadwal rutinan. Nah, jadwal rutinan ini untuk membahas evaluasi yang sudah dilakukan kegiatan. Jadi kalau kalian habis melakukan kegiatan seminar, habis itu kalian melakukan evaluasi. Evaluasi ini kan berarti kan apa yang kurang dari seminar itu tadi, kegiatan seminar itu tadi. Contohnya apa misalnya kurangnya, audiensnya datangnya terlambat, habis itu pembicaranya datangnya terlambat, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kan harus kalian evaluasi pada saat rapat. Nah, di saat rapat itu nanti berarti untuk solusi ke depannya apa, yaitu yang namanya evaluasi. Habis itu kenapa kok termasuk dalam bidang hukum? Karena apa ya? Karena kan sesuatu ini kan yang kalau kalian bikin suatu project nih, kalau seminar apapun itu kan selalu ada yang namanya aturan. Aturan yang pertama ini peserta diwajibkan pakai pakaian bebas tetapi beralma mater. Di situ yang kedua itu datang pada tepat waktu. Kalau jam 8 ya jam 8, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang pun juga nggak apa-apa gitu ya. Habis itu selain itu harus mengerjakan tugas pada saat seminar. Itu kan salah satu aturan ya. Aturan ini kan termasuk dalam bidang hukum. Nah, andai kata itu nggak dikerjakan, ya sering datang terlambat, tidak pernah mengerjakan tugas dan lain-lain sebagainya, kan termasuk adanya punishment. Ya, punishmentnya ini apa? Mungkin susahnya dikeluarkan sertifikat mundur. Dia harus menyelesaikan yang namanya tugasnya dulu, baru sertifikat itu keluar yang didapatkan oleh peserta itu. Nah, habis itu ada dari bidang sosial. Nah, bidang sosial ini apa? Contoh dari kehidupan kalian masing-masing. Ini banyak ini kalau dalam bidang sosial dalam kehidupan kalian.
berinteraksi yang namanya tetangga kanan sama kiri. Nah, berinteraksi Oke, sorry saya lanjut. Dalam bidang sosial, kalian ini kan ketika dari sini kalian akan pulang ke rumah masing-masing. Ya, kalian semua ini pastikan bertempat tinggal di rumah, entah itu di rumah, entah itu di kontrakan, dan berupa rumah. Itu kalian pasti yang namanya berinteraksi dengan tetangga kanan sama kiri. Nah, itu yang dimaksud dengan bidang sosial. Nah, entah kalau kalian setelah melakukan interaksi dengan tetangga kanan kiri, yang begitu membuat suatu kebiasaan ataupun adat, nah, itu menjadi salah satu sosial. Lalu yang ketiga adalah bidang kebudayaan. Nah, dalam bidang kebudayaan ini juga ada. Aku pengen yang bidang kebudayaan ini kalian yang menjawab dulu. Tingkah laku seorang dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau dari bidang kebudayaan apa? Suatu budaya kalian dalam kehidupan sehari-hari apa? Ayo. Ayo dari yang laki satu bapak jawab. Dalam bidang kebudayaan. Oh banyak. Nah, itu berdiri gitu. Ya, gimana ada kebudayaan? Bidang kebudayaan di lingkungan rumah seperti film dan teater atau sastra dan puisi. Kebudayaan bukan kebudayaan yang kayak seni tarian, kebudayaan adat kebiasaan kalian. Kalian nih kalau setiap bangun tidur pasti yang namanya kan habis mandi makan, habis itu mungkin menyiapkan peralatan untuk berangkat kuliah, itu salah satu budaya. Nah, kalau dalam kehidupan kalian sehari-hari dalam lingkup Pancasila, apa kebudayaannya? Malam tirakat. Kenapa? Malam tirakat. Malam tirakatan. Coba sesuai Malam tirakatan. Adanya Sumpah Muda. Nah, Terus apalagi? Mana? Oke. itu kan menjadi sebuah kebiasaan kan? Iya, betul. Ya betul ya. Gitu. Nah itu. Nah yang dari perempuan apa? Itu yang dimaksud. Mas Surowan itu. Berbagai banyak macam. Banyak kayak sebetulnya. Rasa prosi. Gotong royong, kerja bakti. Nah, itu kan salah satu kebudayaan dalam lingkup di Pancasila. Nah, itu kan salah satu masuk. Nggak usah jauh-jauh. Tapi ada yang jauh juga, ada yang Surowan, ada yang untuk tadi, tapi bagus. Dalam bidang keagamaan. Nah, kalau kenapa? Pengajian rutin. Pengajian rutin termasuk dalam Pancasila ya. Oke, saya pengajian lagi dalam bidang keagamaan. Nanti saya akan jelaskan. Apa? Tahlilan. Berarti itu kan budaya ya. Budaya ada orang yang berduka. Iya. Ya dalam bidang keagamaan apa? Sholat Id. Nanti saya jelaskan. Oke, jadi dalam bidang keagamaan tadi mbaknya tadi bilang pengajian. Oke, saya luruskan lagi kalau dalam sektor Pancasila pengajian. Ya. Pengajian ini kan lingkupnya kan tidak hanya
Islam saja. Kadang kan non Islam juga ada. Ya di sekitar masjid mungkin saya ambil contoh case-nya seperti itu ya. Kan ini yang tinggal di situ, di sekitar situ kan tidak hanya Islam saja, tetapi ada juga yang non Muslim. Nah, bagaimana yang dimaksudkan untuk mengarahkan tingkah laku seseorang dalam bidang kehidupan dalam sektor Pancasila ini, yaitu pengajian ini tidak dituangkan suaranya speaker atau tawa ini. Jadi cukup speaker yang ada di dalam. Nah, tujuannya untuk apa? Menjaga rasa, apa? Menjaga perasaan, toleransi, ya, sebenarnya kan toleransi itu, harus adanya toleransi kan. Nah, sebenarnya kayak di Masjid Istiqlal sama ada masjidnya di Jakarta sana kan, itu kan gabung. Nah, dalam segi Pancasila ini kan akhirnya kan dari pihak presiden ini kan membuatnya namanya ruangan bawah tanah itu yang menghubungkan antara gereja sama masjid Istiqlal. Nah, ini tujuannya itu apa? Ya untuk toleransi, bahwasanya Indonesia ini macam-macam beragam gitu. Jadi nggak boleh ada yang namanya mau masuk Islam. Islam itu agama yang terbaik, gitu. Itu agama yang paling benar itu syariat. Itu tidak sesuai dengan Pancasila. Itu seharusnya memang kalau meyakini kalau ada yang masuk non Muslim silakan, yang masuk Muslim silakan. Bagaimana kita untuk mengatur toleransinya itu? Nah, mengatur toleransinya itu nggak boleh sarkas. Nah, sarkas ini ya nggak boleh mengelak-elakkan. Oh Yesus ini kan gini kan banyak macam yang timbul di masyarakat. Nah, itu kan tidak boleh. Nah, itu salah satu faktor dalam keagamaan. Oke. Lalu sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila ini diangkat dari nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai ya, religius yang dapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Ya. Oke, dari sini habis ini tak setelin yang namanya video.
kalian nih, kalian kan pasti kalian hidup itu pasti punya yang namanya ideologi, yang pasti punya ide, habis itu punya gagasan, apapun itu yang terjadi di hidup kalian pasti kalian punya yang namanya ideologi. Apa itu? Enak dari baca. Ya, itu jangan ketawa. Masih waktunya Pak. Kenapa? Kenapa? Masih ya Pak. Privasi enggak kan yang bukan privasi itu. Tadi ideologi kan ada ide, contohnya apa? Mungkin saya di waktu itu cita-citanya ingin apa? Gitu. Nah, habis itu langkah yang dilakukan itu apa? Nah, itu kan salah satu ideologi ide ataupun gagasan. Nah, gitu. Ayo Mas, apa? Selain itu apa? Contoh ini saya kasih yang contoh itu tadi. Apa yang lain? Kalau dari saya sendiri sih ingin mengembangkan serta membangun negara dengan masyarakat yang berpendidikan intelektual tinggi serta integritas yang kuat kokoh dalam mencapai Itu semacam pesimis apa sih? Gak apa-apa, itu gak apa-apa saya hargai. Nah, kalau dari yang Mas bilang itu tadi, berarti langkah yang dilakukan apa untuk menuju seperti itu? Langkah Masnya, apa yang akan dilakukan? Kalau dari individu sendiri, gitu. langkah-langkahnya yang pertama tetap berpegang teguh pada fondamen itu Gimana? Apa? Gimana? Menurut bangsa. Teman-teman semua di sini kan terus bangsa semua. Ayo gimana? Berarti kalau sudah mengatakan itu tadi, berarti langkah utama yang harus dilakukan diri sendiri ini apa? Gitu. Kan bisa kuliah dengan IPK yang kumlot, nah gitu. Mempunyai banyak relasi, gitu. Dan itu salah satunya langkah yang harus lakukan. Di situ kalau dalam sektor kuliahnya di manajemen berarti harus menambah yang namanya literatur biar bisa mencapai visinya itu tadi, ideologinya itu tadi, kan gitu. Harus terlalu berat, gitu ya. Kan harus yang dicapai itu depannya yang pendek-pendek ini aja, gitu. Ayo Mas, buahnya. Saya Nah, ideologi saya sederhana saja, memiliki gaya harmonis dan kebutuhan yang kebutuhan yang cukup mantap, ya, gitu ya. Nah, lalu strategi apa yang nanti saya sesuai dengan Pancasila ini? melanjutkan pendidikan saya sampai selesai, terus bekerja sejauh mungkin. Bekerjanya pengennya ini harus sesuai dengan bidangnya pada saat kuliah atau apapun aja, cuma gitu. Apapun bisa diterima. Apapun aja, yang penting halal. Oke, terima kasih. Ayo Mas, sebelahnya. Kalau menurut saya, ideologi saya ingin membuka usaha sendiri. Oh iya, sesuai dengan bidangnya berarti ya. Iya. Pada saat kuliah ini berarti pas ini berarti ya. Gitu. Dan ingin merangkul orang-orang yang belum bisa mendapatkan lapangan pekerjaan Mau berusaha. untuk orangnya. Oh, ini sesuai dengan Pancasila ya berarti ya. Berarti langkah yang dilakukannya apa Mas untuk saat ini? Saya akan memberikan kesempatan mereka bekerja bersama saya. Oh, berarti ini Masnya sudah ada usaha ini berarti. Iya, Mas membantu. Oh, masih membangun. Oh, gitu. Berarti lagi mencari ilmu juga ya. Iya. Salah satunya mencari ilmu, mencari relasi juga salah satunya begitu ya. Iya. Ya, semoga tercapai. Amin. Nggak boleh patah semangat. Walaupun
didengar sama teman-teman yang lain. Habis itu langkah yang dilakukan ke depannya ini apa gitu. Apa ya? Apa? Pengen jadi konglomerat nggak bisa aja jadi. Enggak sedulur itu. Pengen punya suaminya konglomerat gitu orang gitu. Nggak bisa aja kan gitu. Ayo apa? Lo udah beruntung bisa teman-teman yang lain bisa. Oh, ayo. Pak, saya ingin jadi akuntan yang handal gitu kan bisa aja sesuai dengan keinginanmu kan kuliah di sini gitu. Akuntansi ingin menjadi akuntan yang handal. Nah, gimana cara prosesnya untuk menjadi akuntan yang handal kan banyak prosesnya. Ayo apa mau aku yang jawab? Bahasa Indonesia. Oh gitu. Oh, berarti langkah yang berarti tujuan dari kuliah ini selain menuntut ilmu dan juga untuk mengembangkan karir. Nah gitu. Berarti langkah yang dilakukan adalah kuliah di Unipra di jurusan akuntansi ini. Gitu. Oh gitu. Manajemen dah. Wah. Nah itu berarti ideologi yang terdekat berarti ya. Ideologi yang terdekat berarti ya. Ide yang utama berarti tujuan yang utamanya di situ ya. Untuk saat ini tidak tahu lagi kalau nambah setelah kelas ini gitu ya. Masih gila itu terus mas ya. Ayo banyak apa? Lo lah ini sama aja ya. Oke, hal baru yang ini bisa dipakai apa? Mungkin membantu, mungkin ada teman yang pinjam. Pinjam 100 ya dong. Macam-macam gitu. Apa? Lebih apa jadinya? Kan besar banget. Apa? Bisa utang itu berarti ya. Oke, terima kasih. Banyak yang bangga. Kenapa begini? Ya boleh ide gagasan yang cara panjang boleh. Oh, enak dengan musik. Itu ketika pengen seperti itu berarti langkahnya apa ini? Langkah yang dilakukan. Ya. Relasi juga. Oke.
pertama itu pengen mempunyai yang namanya yayasan ataupun sekolah anak berkebutuhan khusus ABK ya, berarti sekolah inklusif ya berarti ya. Kok bisa tahu ada ilmu sekolah inklusif itu gimana? Kebetulan saya punya adik. Ya, Nah, adik saya itu berkebutuhan khusus. Akhirnya mengalami juga ilmu tentang anak berkebutuhan khusus. Nanti salah satunya kan anak berkebutuhan khusus ini kan ada yang namanya slow learner, dan lain-lain gitu ya. Oke, terima kasih. Ayo Mas ya, baju hitam. Ayo. Iya. Apa dia? Apa? Ide atau gagasan ideologi. Waduh, untung nggak jadi yang sukses ini ada kok itu. Ayo Mas. Masih yang sebelah pakai langsung browsing gitu. Bisa ada saya. Ayo Mas. Yang cepat selesaikan sih. Itu juga. Ideologi saya itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak. Karena sekarang ini minimal lulusan S1 semua lapangan pekerjaan Ini itu harus S1. Berarti yang untuk SMA ini sudah hampir tidak ada. hampir tidak ada ya. Memang harus mengembangkan dari segi akademik berarti ya. Iya. Berarti itu langkah awalnya seperti itu ya. Oh, jadi intinya ingin hidup layak gitu ya. Hidup layak. Bukan hidup sukses gitu ya. Dan sukses juga. Oh, sukses. Hidup layak kan sudah sama kan? Oh, hidup layak kan makan ini kan pagi siang sore nasi bebek ayam kan gini cukup itu aja. Nah, gitu. Itu tupan. Iya, kalau hidup sukses kan bisa untuk entertain juga. Salah satunya beli motor, habis itu beli apa, rumah, macam-macam kan gitu. Ayo Mas yang batik, udah waktu sekarang. Oke. Saya ingin meningkatkan minat membaca masyarakat Indonesia. Mau ya, sering ikuti Najwa Shihab ya, duta baca ya. Ada apa? Gimana berarti? Langkahnya apa Mas berarti? Langkahnya berarti apa kalau? Yang melakukan sosialisasi atau seminar-seminar di sekolah-sekolah bahasa misalnya pertama atau khususnya di bidang pendidikan dulu lah. Masnya kerja tak? Kerja di rumah. Kerja di rumah. Oh, kerja atau gimana? Kerja. Oh, itu sebagai guru kan? Enggak. Oh, tadi kan kalau seminar terus di sekolah tadi gitu. Saya kira kerja. Oh, atau mungkin punya yayasan. Nah, ini Masnya sebelahnya, sama Mas. Nah, coba kantor Mas. Ini jangan cepat kali dan cepat rokok Mas. Saya mungkin membuka usaha sendiri. Membuka usaha sendiri ya. Sesuai passion berarti ya. Terus habis itu langkahnya apa Mas? Ya, makanya ya kuliah di sini dengan belajar mengelola suatu perusahaan. Oke, dari Masnya ini kan kuliah manajemen. Mata kuliah apa sih selama yang dapat sampai saat ini? Mata kuliah apa yang paling suka? Yang paling suka mata kuliah di manajemen yang paling suka apa? Apa yang disuka? Semester berapa toh? Semester 1. Lah, kan sekarang ada berapa mata kuliah toh?
Ini sebenarnya asik ini. Kalau misalnya lingkungannya jelek, itu masa diikuti. Saya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oh, ikuti alur. Itu profil banget kan. Santai banget ya. Nah, oke, tak lanjutin ya. Soalnya kan belajar kayak gini juga ngantuk. Pasti ngantuk. Soalnya kan materi kayak gini ini kan sudah dapat di bangku. Ya, bangku sekolah sampai kuliah. Gitu. Kalau nggak kayak gitu-gitu ya pasti ngantuk. Gitu. Ya kan? Ya. Oke, kepada ideologi tadi sesuai dengan video ini ada 3 dimensi, ada dimensi realita, dimensi ideal, atau itu dimensi fleksibilitas. Yang realita ini nilai dasar yang terkandung dalam ideologi ini secara real hidup di dalam serta bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat. Ya. Habis itu yang kedua ada ideal. Yang ideal ini nilai dasar ideologi ini mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman praktek kehidupan sehari-hari. Ada dimensi yang fleksibilitas, yaitu ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan untuk merangsang pengembangan pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari jati diri yang terkandung dalam nilai dasarnya. Di dalam 3 dimensi ini yang pastinya Pancasila ini memenuhi semuanya. Karena apa? Karena pencetus untuk Pancasila ini berdasarkan indikatornya ini 3, realitanya, idealnya, fleksibilitasnya. Jadi melihat dari kehidupan masyarakatnya bagaimana, budayanya bagaimana, habis itu sosial masyarakatnya bagaimana. Ya, setelah itu didapatkan data-datanya akhirnya dibentuknya yang namanya Pancasila. Itu secara saya menjelaskan tadi asal usul Pancasila secara umumnya saja. Kalau secara terperinci banyak, ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, ada Presiden PKI, banyak yang lain-lainnya. Kalau secara umumnya ya seperti saya bilang tadi, ya. Terus habis itu, ya ini bahas asal mula Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, dari selama ini melihat adat istiadatnya, kebudayaan, nilai religiusnya bagaimana. Nah, 3 ini Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, lalu anggota PKI ini merumuskan dan membahas tentang yang namanya Pancasila. Nah, terutama dalam bentuk rumusan dan nama Pancasila ini sendiri. Acak, kenapa? Karena ada 5. Terus sih, nanti di bangku sekolah ya, benarin berarti ya. Oke, habis itu ini secara ringkasnya ya, dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, anggota PKI ini mendapatkan laporan dari orang kepercayaan dia yang terjun di bawah untuk melihat yang namanya adat istiadatnya bagaimana, orang Indonesia itu sendiri budayanya bagaimana, budaya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Sabah sampai Merauke, macam-macam gitu. Habis itu nilai religiusnya bagaimana, nilai religius ini agama yang diambil oleh warga negara ini apa aja, macam-macam ya. Setelah itu disahkan di 18 Agustus tahun 45 sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Nah, sistem pemikiran ideologi ini dibagi menjadi 2, ada tertutup sama yang terbuka. Yang tertutup ini cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita satu atau kelompok yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Itu ya. Lalu yang kedua ini ada ideologi yang digunakan, pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Yang ketiga ini orang ini harus taat ya kepada elit yang mengembannya, ya, taat kepada tuntutan ideologisnya dan tuntutan ketaatan ini mutlak. Kekuasaan pemerintah cenderung ke arah totalitas gitu. Jadi apapun itu dalam intinya ini kalau nggak nurut pada elit nggak akan jalan gitu. Intinya dari ideologi tertentu. Nah, ideologi terbuka. Nah, cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali, habis
ya ambil datanya, habis itu dari budaya rohani, moralnya, budayanya masyarakat itu sendiri. Dasarnya ini bukan keyakinan ideologis kelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Ya. Ketiga ini ideologi terbuka ini senantiasa berkembang sering dengan perkembangan aspirasi, lalu pemikiran, serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dan mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Dari ideologi terbuka sama tertutup ini, menurut kalian Pancasila ini termasuk menganut ideologi yang terbuka atau tertutup? Oke, terbuka. Salah satu contohnya, kenapa? Oke, transparansi betul satu. Terus apa lagi? Kenapa? Awas. Persatuan. Terus itu apa lagi? Jadi Pancasila ini emang menganut di dalam ideologi terbuka karena cita-cita dari Pancasila ini tidak dipaksakan, berdasarkan dari budaya masyarakatnya itu sendiri. Ya. Bukan menganut ideologi tertutup yang dibuat oleh Pak Karno, jadi harus mengikuti Pak Karno, apapun itu Pak Karno. Nah, gitu. Jadi menganut emang ideologi tertutup. Alhamdulillahnya untuk pemimpin yang dulu itu emang menganut dalam ideologi terbuka. Ini terserah. Ini apa kata masyarakat. Karena presiden yang tertinggi itu sendiri adalah masyarakat itu sendiri. Ya, presiden yang menjalankan perintah dari keluhan-keluhan masyarakat itu sendiri. Gitu ya. Batas keterbukaan ideologi Pancasila. Keterbukaan ideologi Pancasila ini ada batasnya, ya. Yang tidak boleh dilanggar. Batas keterbukaan ideologi Pancasila ini stabilitas nasional yang dinamis, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Habis itu penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. Nah, intinya dari sini itu adalah apa? Yang tahu, stabilitas nasional yang dinamis, larangan terhadap pandangan yang ekstrim, habis itu penciptaan norma yang harus melalui konsensus. Gitu. Intinya ideologi Pancasila ini terbuka, ya, terbuka. Tetapi tidak boleh ada yang namanya sekelompok orang yang menyelewengkan yang namanya Pancasila. Gitu. Kan ada nih yang namanya organisasi-organisasi yang menyelewengkan Pancasila. Bahkan di zamannya Pak Harto itu pun yang menyelewengkan Pancasila itu pun dicolek, kan gitu. Dicolek habis itu dikasih hukuman 40 itu. Ya. Oke, secara sosiologis ideologi ini dibagi menjadi dua, ada ideologi yang bersifat partikular, habis itu ada ideologi yang bersifat komprehensif. Ya. Secara partikular ini keyakinan yang tersusun secara sistematis, ya, terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Ya. Kedua ini ideologi komunis itu memperjuangkan kelas proletar atau ideologis liberalis yang memperjuangkan hanya kebebasan individu saja, termasuk individu partikular. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Apa? Jadi, Ya. Anda tidak boleh bilang Pancasila tidak memaksakan untuk mewujudkan cita-cita. Bagaimana, Pak? Maksudnya kayak negara tidak memaksakan untuk mewujudkan cita-cita Pancasila karena bergantung pada budaya yang masyarakat yang berkembang. Ya. Terus saya mau tanyakan, kalau misalnya budaya dari masyarakat berkembang itu seperti jelek, seperti korupsi, seperti itu gimana? Nah, asik nih. Ini habis ini mengarah ke politik ini kayaknya nih, berarti ya pertanyaannya. Ini kita ada teman yang lain yang bisa menanggapi. Apakah korupsi itu termasuk budaya di Indonesia? Ya. Tuh, ada tidak ya? Dia termasuk, gitu ya. Di seluruh dunia, ya, yang namanya korupsi itu ada. Dalam lingkup ini korupsi itu tidak serta-merta ambil uang rakyat saja. Korupsi ini salah satu contoh
kecil itu pada saat SD beli gorengan satu harganya 500 tapi kalian ambil dua. Itu kan salah satu korupsi dalam hal kecil. Nah, ya kan? Nah, itu menjadi budaya sudah. Nah, menurut saya itu korupsi itu menjadi suatu hal budaya. Bagaimana cara untuk menghilangkan? Ya, itu hanya bisa dilakukan untuk saat ini berdasarkan pemerintah itu melakukan sosialisasi yang ketat dengan sistem yang ketat aja. Untuk saat ini gitu. Karena kenapa? Emang dari berdasarkan cerita dari orang-orang ini, emang masyarakat Indonesia ini pada saat dijajah itu emang suka yang namanya berkorupsi. Contoh dulu Belanda menjajah sini, makanan pokok itu pun selalu diambil. Gitu ya. Dia membeli suatu bahan pokok di Belanda, bilangnya 5.000 dapat sekilo, ternyata yang diambil tidak sekilo, 3 kilo, 4 kilo gitu. Itu kan sesuatu hal korupsi yang terkecil gitu. Akhirnya menular dari nenek moyang hingga ke sekarang. Iya. Jadi mungkin kalian kan dulu pasti pernah ya merasakan ya itu tadi belinya gorengan satu ternyata ambilnya dua. Nah, itu kan salah satu hal korupsi terkecil. Beli rokok satu tapi ambilnya dua gitu. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan dari omongan saya itu tadi tentang bagaimana budaya korupsi. Kalau dibilang korupsi itu tidak sesuai dengan asas yang ada di Pancasila. Ya, karena itu kan merugikan banyak pihak kalau untuk sekarang korupsi. Berbeda lagi memang kalau korupsi di hal yang terkecil itu mungkin sekelompok orang. Kalau sudah yang elit-elit yang berkorupsi itu memang pengaruhnya itu ada di semua sektor, termasuk kalian. Salah satu contohnya yang pengaruh penting korupsi itu adalah IKTP. Ya, pendataan warga Indonesia itu menjadi terhambat. Itu kan salah satunya korupsinya kan di Setia Novanto yang paling berdampak banget di masyarakat. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Bebas kalian mau tanya apa? Pokoknya berhubungan dengan Pancasila. Oke, menurut kalian nih keberatan yang ada sama presiden terbaru Prabowo yang dia mengeluarkan rasa Pancasila apa? Dulu sempat gak ada nih, zaman Pak Harto dulu ada. Habis itu zaman setelah Pak Harto, Habibie, habis itu Megawati, SBY, gak ada. Terus ada lagi di zaman Pak Prabowo. Ini apa? Ini keberatan juga salah satu yang mengarah ke Pancasila. Untuk mengenalkan Pancasila. Nah, apa itu tadi yang jawab tadi siapa? Apa itu? Menyanyikan Indonesia Raya. Oke, menyanyikan lebih tepatnya kan lagu Indonesia Raya ini ada di televisi setiap jam 6. Nah, setiap jam 6 pagi. Sebelumnya itu kan tidak ada. Adanya itu di zaman Pak Harto dulu. Setelah Pak Harto lengser di zaman Pak Habibie, habis itu Megawati, SBY itu nggak ada. Setiap jam 6 ini nggak ada yang namanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi setelah sampai Jokowi itu pun nggak ada. Setelah Pak Prabowo ini dia bikin kebijakan untuk mengingat. Nah, ini kan salah satu negara kita yang menjelaskan tentang Pancasila. Keberadaannya itu menyetel Indonesia Raya di semua televisi wajib itu setiap jam. Betul itu. Nah, ini salah satunya. Ya, apalagi mungkin ada yang mau tanya? Nah, ini Mas apa? Mau tanya, Iya. kenapa silakan rumah negara ini itu nggak dipakai? Contoh ya Pak ya, kayak Papua. Papua kan sebenarnya kan beralasan Pak Mas ya Pak ya? Benar Pak? Beralasan Pak Mas. Iya. Artinya kan kekayaan alam yang melimpah tapi tidak dinikmati oleh penduduk tempat. Bisa dijelaskan? Itu gimana itu? Maksudnya kamu
Gini, kalau tidak dinikmati oleh penduduk, kamu bilang penduduk setempat itu juga Papanya sendiri kan. Penduduk setempat itu juga menduduki di dalam Papua itu sendiri tambangnya emas itu sendiri bekerja. Tetapi yang Indonesia lakukan ini tidak untuk poin-poin yang penting, jabatan-jabatan yang penting saja, tapi hanya sebagai buruh saja. Nah, itu jeleknya Indonesia seperti itu. Entah itu ada apa yang pasti ada kepentingan politik yang ada di sana, itu pasti. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita ambil sisi positifnya, Indonesia ini juga merebut yang namanya ya yang emas itu yang mayoritas diambil sama Freeport itu kan. Freeport itu kan punyanya asing semuanya asing, dan sekarang ini pun sudah ada 83% sahamnya kan sudah masuk di Indonesia. Itu pun masih belum semua, dan itu pun masih juga bermasalah untuk saat ini. Nah, tujuannya kan memang sebenarnya kan dari presiden terdahulu, entah itu mungkin ada apa ya, tujuannya dia untuk menjual saham Freeport itu sendiri gitu. Jadi ya mudah-mudahan di tahun kepemimpinan presiden terbaru ini bisa 100% Freeport itu punya Indonesia dan bisa dinikmati oleh semua orang, terutama di sekitar Papua itu. Karena kalau di Papua sendiri itu kan bensin juga mahal. Kalau di sini 10.000, di sana kan 2 kali lipatnya. Di Papua untuk kebutuhan pokoknya kan mahal. Karena apa? Kenapa sih kok di Papua itu semuanya mahal? Karena COVID-nya yang Ya transportasinya hanya bisa dilakukan oleh udara, tidak bisa dilalui sama darat. Itu makanya kenapa semua sektor yang ada di Papua itu mahal. Tidak hanya Papua, tetapi juga Kalimantan. Itu aja. Berbeda dengan Sulawesi itu. Sulawesi ini tidak sepenuhnya semuanya mahal. Ada yang sama kayak Jakarta untuk gaya hidupnya, tapi ada juga yang mahal. Di Sulawesi ini yang di pelosok-pelosok, tapi kalau Kalimantan sama Papua ini merata semua gitu. Bahkan tingkat SDM-nya di Papua, habis itu di pelosok-pelosok Papua ini kan jalan aspal ini kan semuanya masih belum ada dan juga bahaya. Untuk fokus Indonesia sekarang ini kan kalau sesuai Pancasila ini kan membebaskan yang namanya KKB ini kan, orang sampai KKB ini kan. Nah itulah tujuannya Indonesia. Kenapa sih Pak ada KKB itu? Apa pertanyaan apa? Karena adanya perbedaan yang bagaimana? Jadi maksudnya mungkin keirian jadi gini, Papua itu ya kenapa kok selalu banyak sudut pandangnya seperti itu gitu. Dikarenakan kenapa Papua itu sendiri adalah orang-orangnya juga, orang-orang lokalnya sendiri di Papua itu sendiri. Memang saya tahu sendiri sih ya, orang-orang di Papua sendiri itu orangnya itu keras-keras memang. Yang pertama keras-keras, yang kedua itu maunya sendiri, tidak mau diajak berkembang. Saya bilangnya berkembang ya, bukan diajak maju. Kalau maju terlalu jauh kan harus berkembang dulu. Mau diajak berkembang itu susah. Saya bilangnya dalam lingkup kampung, artinya sekitar sana ada. Nah itu kan pengennya itu apa di Papua itu? Mudah-mudinya itu hanya ingin yang namanya makhluk saja di situ. Gimana cara dapat uangnya? Ya entah itu halal, entah itu apa. Makanya di Papua itu di proses itu yang namanya beredar itu sangat banyak. Nah setelah dapat itu sepeda itu dijual, terus akhirnya dibuat kehidupannya negatif. Salah satunya konsumsi alkohol. Nah kenapa sih kok orang-orang ini paham konsumsi alkohol? Ternyata emang zaman dahulu pada saat penjajahan Belanda, nah pada saat penjajahan Belanda itu susah untuk menduduki wilayah Papua sebenarnya begitu, karena terlalu kuat. Nah dari pimpinan-pimpinan Belanda ini ya akhirnya mencari cara gimana caranya menduduki Papua ini. Caranya itu cuma cukup simpel saja,
dikasih yang namanya minuman beralkohol. Jadi tentara-tentara itu memang harus bergabung. Ibaratnya isu sudah damai, tapi di balik itu ada tujuannya. Memang orang-orang Papua itu diminta untuk banyakin minum alkohol itu. Setelah minum alkohol kan akhirnya banyak terpengaruh gitu. Akhirnya bisa disetir, bisa diapa gitu. Akhirnya perannya secara dini gitu. Akhirnya dan itu sendiri bisa menjadi Papua. Asal usulnya orang Papua itu menurut sudut pandang saya, karena saya melihat sendiri itu seperti itu gitu. Walaupun yang kelas elitnya itu seperti itu. Kalau emang benar-benar keturunan orang Papua gitu. Coba deh kalian lihat di orang Papua. Orang Papua ini emang secara akademiknya emang kurang gitu. Tetapi jujur itu jujur gampang diakusi kalau kita bilang sini. Nah, jujur, orangnya jujur, cuma keras, wataknya keras gitu. Kalau masalah alkohol itu dia sangat suka gitu. Makanya kenapa orang Papua ini kan mempunyai aroma yang khas gitu. Dikarenakan emang yang dikonsumsi itu yang aneh-aneh gitu. Ada daging anjing, daging babi, macam-macam yang dikonsumsi. Terus akhirnya timbul aroma yang berbeda gitu. Apalagi apalagi di sini berarti nanti kalian sudah cuma habis ini pulang kan? Biasanya kalau setiap harinya sampai jam berapa? Setengah satu. Pokoknya jam berapa? Sehari ini berapa kali kuliah? 2. Ada yang dua, ada yang 1. Kalau yang 2 berarti jam keduanya jam berapa? Oh, jam 10. Ini tadi sebelum jam 10 ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Dari ini sebenarnya kalian berarti ada belum dapat Pancasila ya? Belum, makanya bingung. Nah, besok dilihat ya. Setiap jadi gini di Universitas Daerah Selatan ini setiap prodi ini mempunyai kebijakan masing-masing, mempunyai aturan masing-masing tentang mata kuliah. Ya kalau di prodi fisik, habis itu prodi yang PGSD, ini untuk mata kuliah Pancasila emang ditaruh di semester pertama. Karena kenapa? Pancasila ini salah satu mata kuliah dasar umum yang memang harus ada di perguruan tinggi, sudah ada undang-undangnya. Tetapi bisa jadi ini kebijakan dari prodi masing-masing. Biasanya kalau tidak ditaruh di semester 1, ya biasanya ditaruh di semester 3. Gitu. Jadi nanti kalian ini kalau biasanya ada di semester 3. Gitu, kalau nggak 3 ya 2. Gitu. Pokoknya antara itu biasanya. Biasanya Pancasila itu ditaruh di semester 1. Gitu. Tapi pasti nanti kalian akan dapat semester itu. Nanti ada, nanti dosennya ada sendiri, ada divisi juga. Tapi bukan saya. Gitu. Ada sendiri. Oke, apalagi? Sudah? Kalau mau tambah minum enggak apa-apa. Apa? Pulang. Oh. Sudah minum. Habis lah. Baru ini ya masuk kelas 1 SD. Iya. Kayak bagus sekolah ya. Iya. Gimana sih? Gini Pak, Berapa? layak Berapa? lebih gini. Kan juga bagus loh. Iya sih. Kursinya cuma beda ya? Iya Pak. Oh, ini sih. Nih.
Dan yang akhiri sampai sini dahulu. Terima kasih banyak ya yang sudah hadir. Perkuliahan offline walaupun kalian ini libur ya, tapi kuliahnya online. Terima kasih banyak. Ini biasanya kalau ini ya masih ngumpul-ngumpul gini, enggak? Iya. Oh masih ngumpul-ngumpul. Doa sih mana sih Surabaya semua ini? Ini pelatihan Pak. Klaten. Di sini ngekos tempat tinggal. Berapa? Meksiko. Sama? Sama nggak Meksiko? Ini masuk berapa? Inggris ini. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini juga nggak apa-apa. Kalau ingin ngobrol-ngobrol secara nanti sana.